Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada kabar yang sangat menggembirakan lagi datang dari Pilkada Serentak 2024, di mana Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, kembali mengacak-acak kandang banteng, teman-teman. Dan kali ini targetnya bukan di Pulau Jawa, tapi di Pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara. Nah, kita lihat dulu hasil quick count-nya teman-teman ya. Ini dari indikator, bisa kita lihat Bobi Nasution dapat angka 60% lebih. Dan Edi Rahmayadi hanya mendapatkan angka 30% lebih teman-teman. Hampir setengahnya loh. Padahal ya di debat pemilihan gubernur kemarin di Sumatera Utara ini, banyak sekali kejadian-kejadian unik teman-teman. Mulai dari mobil Pak Bobi dilempari, Pak Bobi diteriaki oleh pendukung Edi Rahmayadi, dicibir, dan ya pokoknya diteriaki lah dari segala macam. Mulyono, Fufufapa dan segala macam. Ya tapi Bobi Nasution membalas itu dengan sangat elegan, bertanya dengan terkait program-program dan hasil kinerja dari Edi Rahmayadi selama 5 tahun yang sepertinya ya tidak membawa dampak perubahan apa-apa yang signifikan teman-teman ya. Dan ya ini termasuk apa ya, shock terapi kali ya kepada PDIP yang selama ini memang masa kampanye ini mereka fokus menyerang Pak Jokowi, fokus menyerang keluarga Pak Jokowi, fokus menjatuhkan Pak Jokowi. Apalagi di sisi yang lain mereka ingin menjatuhkan Gibran sebagai wakil presiden. Ternyata usaha mereka hanya sia-sia teman-teman. Malah Pak Jokowi yang mengacak-acak mereka. Nah, ini ada pandangan, ada apa ya, video dari Opung Parbela terkait dengan Pilkada Sumut. Kenapa saya mengambil video Opung Parbela? Karena ya Opung ini kan tinggal di Medan, kalau nggak salah di Medan Sumatera Utara ya. Dan itu tempat dia memilih. Kayaknya seru kalau kita dengar pendapat beliau ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Aku tahu kalian lagi nungguin apa. Kalian pasti lagi nungguin quick count kan? Kok sama kita? Sabarlah, Pak. Sabar. Aku biar tahu kalian udah kayak orang gila. Aku nungguin quick count dari tadi pagi. Dari pagi. Dari jam 7. Nggak sadar aku rupanya penghitungan dimulai jam 1 siang. Ada yang jam 3, ada yang jam 4, kan begitu tergantung daerah masing-masing. Kan begitu. Tapi kalau menurut awak maunya begitu dicoblos maunya terus masuk itu ke mesin quick count. Nggak sabar awak, Wak, melihat yang sebelah sana tenggelam. Tenggelam ya kan. Maksudnya melihat calon-calon calon kepala daerah itu yang berniat negatif itu, yang memiliki motivasi negatif itu, yang rencananya makan uang rakyat itu tenggelam, itu yang maksud. Bukan yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang bisa berbakti bagi nusa dan bangsa. Dan tahu ndak kalian, jujur aja aku bilang, aku pagi-pagi aku udah kesal kali aku dibikin siastok. Ditanya wartawan dia bagaimana Pak mengenai apa rencana Bapak hari ini? Apa dibilangnya? Ya kita memantau seluruh keadaan termasuk Sumatera Utara, seperti di Medan, itu sekarang sedang banjir oleh karena kurangnya manajemen tata kota. Kau udah pernah ke Medan belum? Kenapa kau nyindir Bobi? Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan terus melakukan pemantauan di seluruh Indonesia melalui forum yang kami miliki terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak hari ini. Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, merdeka, tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politik yang terjadi. Nah, untuk itu dari pemantauan ternyata di Sumatera Utara misalnya di Medan itu hujan sangat deras, terjadi banjir akibat ya kebijakan-kebijakan tata ruang yang selama ini tidak berjalan dengan baik. Di Jawa Tengah kami menerima laporan terjadi ketegangan di Surakarta dan juga di Boyolali.
Dan kemudian di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap Tetapi kami rugat juga, mewaspadai pergerakan parcok ya, sama dengan di Sumatera Utara. Ya elah, main-main Ini hujan, perkara alam. Di tempat kami pun hujan. Di kampung kami hujan. Kau salahkanlah bupati. Bupati kami dari partai kalian. Salahkan. Sekarang ku bilang sama kau ya, Pak Hasto, ku bilang sama kau, kau bisa nggak membedakan mana Medan, mana Deli Serdang? Yang lebih parah itu di Deli Serdang, banjir bandang. Ya, dan tahu nggak Deli Serdang itu tempat siapa? Deli Serdang itu tempat tinggalnya Edi Rahmayadi. Kau suruh itu anggotamu itu memantau. Nggak boleh begitu. Ini bicara alam. Wah, iya kan? Banjir, gempa bumi, angin puting beliung. Ya nggak boleh begitu. Jadi kayak kemarin di Tapanuli Tengah, waktu lagi kampanye Masinton Pasaribu, waktu datang itu Yasona Lauli, itu hujan deras, angin puting beliung. Jadi kami bilang itu karena apa? Karena alam tidak berkehendak gitu. Aku udah pernah keluarkan statement seperti itu. Nggak boleh seperti itu ya. Kita tunggu aja hasilnya, Wak. Dan tahu ndak kalian ya, diwawancarailah salah satu lembaga survei yang bisa dikatakan sangat kredibel di Indonesia ini, yaitu kalau nggak salah namanya Indikator Politik, dan nama direkturnya adalah Burhanuddin Muntadi ya. Apa dikatakannya? Kayaknya kita nggak perlu terkejut melihat apa yang akan terjadi di daerah Sumatera Utara. Karena apa? Karena hasil survei itu tidak akan berbeda jauh dengan kenyataan. Betul. Kayak pilpres kemarin ya kan. Kita akan melihat bagaimana selama ini survei itu menyatakan bahwasanya suara Edi Rahmayadi itu selalu di bawah, Bobi Nasution di atas. Bobi Nasution itu rata-rata di atas 55 bahkan sampai 60%. Nah, Edi Rahmayadi sisanya lah. Dan ini adalah kabar gembira bagi kita warga Sumatera Utara. Sabarlah Kopung, belum lagi real count. Ini kan masih prediksi dari mereka. Iya betul prediksi mereka. Tapi ini lembaga survei, Wak. Dan bisa dikatakan hampir 100%, nggak usah 100%, hampir 98% rata-rata survei dari Indikator Politik selalu the best. Dan tahu nggak kalian, jujur aja ku bilang, ya kan, jujur aja ku bilang, ya, sama seperti di Sumatera Utara dan juga di Jawa Tengah. Dari rata-rata kebanyakan lembaga survei itu memenangkan Bobi Nasution dan juga Ahmad Lutfi. Ada satu-satu itu ya, ada satu-satu survei ya yang memenangkan yang satu Edi Rahmayadi, yang satu lagi Andika Perkasa, ya kan begitu. Tapi itu juga. Nama lembaga surveinya SMRC. Gitu loh ya. Dan kita nggak tahu apa motif dan juga maksud dibalik semuanya itu. Kalau kalian bilang aku hoax, kita dengarkan. Jadi approval rating Edi Rahmayadi itu kurang positif. Sementara approval rating Bobi sebagai wali kota Medan itu lebih positif. Jadi lebih banyak warga Medan maupun warga Sumut yang mempersepsi Bobi lebih baik kinerjanya sebagai petahana. Yang puas dengan kinerja mereka selama menjabat. Betul. Itu ya. Dan ini yang mempersulit Edi Rahmayadi. Sehingga survei indikator, survei Kompas itu menunjukkan Edi kurang kompetitif melawan Bobi Nasution. Apalagi Bobi didukung banyak partai. Jadi ibarat approval ratingnya unggul, mesin partainya juga lebih kuat, lebih maksimal. Betul. Sementara Edi hanya didukung oleh satu partai utama ya, yaitu PD Perjuangan. Jadi itu yang membuat kita sepertinya tidak mendapatkan kejutan ya antara survei dengan hasil pemilu hari ini. Sepertinya kita akan mendapatkan hasil yang konsisten. Apa katanya?
kita tidak akan menerima kejutan. Dan tahu enggak kalian diwawancari lah ini Ramayadi sama wartawan. Pak, bagaimana Pak menurut Bapak Pak? Bagaimana kemungkinan Bapak menang? Bagi saya 1% pun yang penting menang. Cemana ceritanya 1% menang? Kalian calon di situ cuma berduanya. Bobi Nasution 90%, 99%, kau 1%, kau bilanglah menang kau. Udah sakit kawan ini. Dan ini gue bilang sama kalian ya, jujur aja, aku paling gak suka dengan pernyataan-pernyataannya si Hasto. Ya, apa katakannya? Apa yang dibilang? Sumatera Utara dan juga beberapa daerah lainnya, ya, dia mengatakan bahwasanya ada campur tangan parcok. Aku tahu yang kau masuk parcok itu adalah Partai Coklat, ya. Itu berbicara tentang aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Kau itu sedang menuduh, kau itu sedang memfitnah. Mulai dari kemarin kau bikin statement di podcastnya Akbar Faisal, kau selalu menghina dan juga kau merendahkan merendahkan Partai Coklat, ya. Apa coba kayak gitu, ya? Coba kita dengarkan dulu pernyataan kawan ini. Udah dengar kan? Ya, kalau manusia ini nggak usah diragukan lagi. Inilah produsen hoax terbanyak di Indonesia. Kalian dengar itu yang kemarin waktu dia memperdengarkan suara rekaman Bapak Joko Widodo yang katanya akan melakukan segala macam cara untuk menenggelamkan PDIP. Ya, ternyata itu adalah potongan dari pidato Bapak Joko Widodo di dalam pengarahannya di depan kepala daerah. Kapunduang, kalapa, lapek pulut, isi gula merah tengah-tengahnya. Nangis dulu kau, nangis. Jadi manusia-manusia kayak gini, ini hari pencoblosan masih sempat juga memfitnah. Ku bilang sama kau ya, kalau bukan gara-gara ada Bapak kepolisian, siapa yang menjaga keamanan setiap pemilu yang ada di Indonesia ini? Betul. Kau hati-hati kau, hilang dompetmu jangan lapor polisi. Hilang mobilmu, awas jangan lapor polisi. Kena jambret kau nanti, kau jangan lapor polisi. Bilang sama kadermu semuanya, bilang sama orang di partaimu semuanya, kita tidak perlu lagi mempercayai parcok, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah kita lapor polisi. Berani gak kau ngomong kayak gitu? Oke teman-teman, itulah tadi ya pernyataan dari Bang Opung Parbela yang memang beliau warga Sumatera Utara dan sepertinya beliau juga puas dengan kemenangan Bobi Nasution, teman-teman ya. Ya itulah suara-suara dari warga Sumatera Utara. Semoga Sumatera Utara makin maju, Sumatera Utara semakin sukses, semakin jaya. Segala persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh gubernur terdahulu bisa diselesaikan oleh Bobi Nasution nantinya, teman-teman ya. Karena ya kalau kita lihat quick count-nya sangat jauh ya, beda 25%, 28%, teman-teman. Itu ya paling kalau real count nanti paling ya beda-beda 20 lah, paling udah paling jauh lah itu. Dan semangat buat Pak Hasto, semangat menjadi oposan, semangat terus menebar fitnah, semangat terus menebar omon-omon. Semoga Anda bisa menghibur kita semua, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.